Halo semuanya, video kali ini Ibu akan membahas soal latihan perusahaan dagang makmur. Oke, kita mulai aja langsung tanggal 5. Tanggal 5 Desember dibeli dengan kredit barang dagang dari FA Agus dan rekan seharga 15 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Berarti ini pembelian secara kredit ya. Berarti untuk metode periodik, maka kita catat adalah pembelian barang dagang pada utang ya, karena secara kredit. Tapi kalau pembelian secara perpetual kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Tanggal 6 dibayar biaya angkut. Berarti di sini ada beban angkut pembelian, kata bayar berarti ada kas. Berarti beban angkut pada kas. Tapi kalau secara perpetual kita tulis beban angkut persediaan barang dagang, ya. Kemudian tanggal 8 diterima nota kredit dari FA Agus yang dikirim kembali karena rusak sebesar 1.200.000. Karena kita belinya secara kredit, perusahaan dagang makmurnya beli secara kredit, berarti utangnya berkurang. Berarti di sini ada retur pembelian. Maka utang dagang pada retur pembelian. Nah, kalau secara perpetual, retur pembelian kita catat persediaan barang dagang. Berarti utang dagang pada persediaan barang dagang. Tanggal 15 dibeli dengan tunai. Berarti ini dengan bedanya dengan tanggal 5 adalah secara kredit. Kalau tunai berarti pembelian barang dagang pada kas karena tunai keluarkan uang. Nah, kalau secara perpetual tinggal ganti aja persediaan barang dagang menjadi nama akun persediaan barang dagang. Ya, tinggal ganti pembelian menjadi persediaan barang dagang. Nah, kemudian untuk tanggal 16 ini sama dengan tanggal 6 ya, bayar biaya angkut tinggal tulis beban angkut pembelian pada kas. Sedangkan secara perpetual kita ganti beban angkut menjadi persediaan barang dagang. Tanggal 20 dijual dengan tunai. Tunai berarti terima uang. Karena penjualan berarti kita tulis kas pada penjualan. Ya. Nah, kalau secara perpetual tetap kita catat kas pada penjualan. Tambahkan satu jurnal lagi yaitu untuk harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan barang dagang tersebut adalah 6.400.000. Maka jurnalnya adalah HPP pada persediaan barang dagang. HPP ini harga pokok penjualan ya. Kemudian tanggal 27. Tanggal 27 dijual dengan kredit. Berarti kita perusahaan dagang makmur mencatat piutang ya. Berarti piutang pada penjualan. Nah, kalau secara perpetual tetap sama kita catat tapi ditambah jurnal harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan barang dagang adalah 9.600.000. Maka kita tinggal tulis HPP pada persediaan barang dagang 9.600.000. Tanggal 30 dikirim nota kredit kepada PT Jaya atas barang yang diterima kembali karena kualitasnya tidak sesuai. Ya, berarti sini ada retur, ya, retur penjualan. Maka kita catat adalah retur penjualan pada piutang. Jangan terbalik jurnalnya ya. Kemudian secara perpetual tetap sama kita catat ditambah jurnal harga pokok penjualannya. Nah, karena ini retur, maka tinggal dibalikkan aja jurnal penjualan. Ya, kalau dia penjualan kan HPP pada persediaan. Nah, kalau retur kita balikkan persediaan barang dagang ya pada HPP. Nah, itu untuk jurnalnya. Ya. Nah, untuk penyesuaian itu ada dua, menggunakan HPP dan menggunakan ikhtisar. Menggunakan HPP itu ada 6 jurnal yang dicatat, boleh secara terpisah atau dicatat sekaligus. Nah,
kalau secara ikhtisar itu ada 2 jurnal, yaitu ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang awal. Di soal tidak ada dituliskan persediaan barang dagang, maka kita tuliskan 0. Kemudian jurnal kedua, persediaan barang dagang akhir pada ikhtisar laba rugi, ini ada di soal pada tanggal 31, yaitu sebesar 6.500.000. Tinggal kita tuliskan. Nah, untuk secara terpisah metode HPP ada 6, yaitu pertama kita catat adalah HPP pada pembelian, kemudian HPP pada biaya angkut pembelian, HPP pada persediaan barang dagang awal, kemudian persediaan barang dagang akhir pada HPP, retur pembelian pada HPP, diskon atau potongan pembelian pada HPP, ya, diskon pembelian. Dan nah, kemudian kalau secara terpisah kita bisa catat yaitu HPP, kemudian retur pembelian, diskonnya tidak Ibu tuliskan karena tidak ada nilainya, persediaan barang dagang akhir, ya, ke pembelian biaya angkut. Persediaan barang dagang awal kan tidak ada nilainya. Jadi Ibu isi aja retur. Nah, di sini Ibu tidak buatkan buku besar sama neraca saldo karena transaksinya sedikit, jadi bisa langsung kita proses. Ya, berarti di sini kita tinggal lihat APP-nya nanti belakangan ditulis ya. Retur pembelian berarti di sini 1.200.000, tidak ada lagi retur ya. Kemudian persediaan barang dagang akhir itu ada di soal. Ini dia 6.500.000 tanggal 31. Kemudian pembelian, nah kita lihat kan, pembelian ada 15 juta, kemudian ada 7 juta, tinggal kita jumlahkan. Kemudian beban angkut juga 500.000 tambah 400.000, tinggal kita jumlahkan. Nah, untuk HPP ya, itu tinggal kita kurangkan, berarti 22.900.000. Ya, ini dia kan 22.900.000 dikurang, berarti kurang debit dengan kredit ya. 1.200.000 ditambah 6.500.000. Maka HPP-nya 15.200.000. Kalau tidak percaya bisa diisi satu persatu. Misalkan di sini tadi adalah pembelian. Ya, pembelian 15 juta. Kemudian 7 juta, berarti di sini HPP-nya juga sama. Ya. Kemudian biaya angkut, kita tuliskan biaya angkutnya. Ini 500 sama 400. Kemudian persediaan barang dagang awal kan tadi 0, maka di sini juga 0. Kemudian persediaan barang dagang akhir ada di soal 6.500.000. Maka di sini juga sama ya, debit kredit. Kemudian retur 1.200.000. Kita tulis juga sini 1.200.000. Nah, diskonnya tidak ada tertulis di soal 0. Oke, kita jumlahkan yang HPP di debit. Ya, kita lihat apa sama enggak. Yang di debit ya, kita jumlahkan, tambah. Jadi debit tambah dulu. Nah, kita kurangkan yang di kredit. Yang di kredit HPP-nya nih. Yang di kredit ya. Nah, coba kurangkan. Berarti debit kurang kredit. Ya. Ini Ibu coba di sini. Tuh, nggak bisa. Oke, kita kurangkan aja. Debit kurang kredit. Nah, pas ya, 15.200.000. Jadi boleh catat secara terpisah, boleh secara sekaligus. Sama ya, mau catatnya sekaligus, mau catatnya secara terpisah.
Oke, sekian video untuk pembahasan latihan soal perusahaan dagang makmur. Terima kasih.